Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dilfa dengan NIM 6030119060 dari kelas Biologi C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19. Kemudian di sini virus corona merupakan makhluk Allah. Sebagaimana yang kita ketahui, semua makhluk yang berada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, virus corona ini merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah. Kemudian pandemi COVID-19 sudah tertulis di Lauh Mahfuz, di mana jauh sebelum kita lahir ke muka bumi ini telah tercatat di Lauh Mahfuz bahwa pada tahun 2019 akan ada pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita harus meyakini bahwa virus corona ini merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kemudian, mengapa sih dikatakan sebagai pandemi COVID-19? Karena pandemi ini dikatakan pandemi COVID-19 karena terjadi di seluruh muka bumi ini, di seluruh dunia. Kemudian sedangkan suatu penyakit dikatakan endemik ketika hanya terjadi di suatu daerah, misalnya penyakit malaria hanya terjadi di Jayapura. Kemudian oleh karenanya itu, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk dengan sia-sia. Oleh karena itu, kita harus meyakini di balik musibah pandemi COVID-19 ini, kita harus meyakini bahwa terdapat hikmah dari pandemi COVID-19 ini. Misalnya, bertambah keyakinan kita kepada Allah bahwa terdapat ada makhluk yang sangat kecil yang diciptakan oleh Allah. Kemudian dengan adanya COVID-19 ini, maka kita makin lebih memperhatikan kesehatan dan kebersihan kita. Kemudian SARS-CoV-2 merupakan strain virusnya atau nama virusnya. Mengapa dikatakan SARS-CoV-2? Karena sebelumnya pada tahun 2004 telah terdapat SARS-CoV-1 di mana SARS-CoV-2 ini memiliki secara genetik mirip dengan SARS-CoV-1. Kemudian COVID-19 atau coronavirus disease nama penyakitnya. Kemudian ukuran virus ini rata-rata 1 nanometer atau sama dengan 1/1 miliar meter atau 1 meter dibagi 1 miliar. Jika di dalam milimeter, maka 1 dibagi 10 pangkat min 6. Kemudian di sini terdapat ukuran coronavirus ini, yaitu 26 sampai 32 kilobyte atau 962 sampai 1184 kilodalton atau sama dengan 65 sampai 125 nanometer. Kemudian virus corona ini memiliki ukuran yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata. Oleh karena itu, untuk melihat ukuran atau bentuk dari virus corona ini, kita menggunakan bantuan mikroskop berupa mikroskop elektron. Kemudian tidak ada gas yang dapat dibau, tidak ada zat yang dapat digunakan dengan yang dapat diindra dengan menggunakan lidah, dan tidak mengeluarkan suara. Lalu virus corona ini berdampak pada kesehatan manusia, sebagaimana dapat kita ketahui bahwa virus corona ini merupakan dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan cara menular. Kemudian laju mutasinya itu sangat cepat, di mana oleh karena itu virus corona ini memiliki banyak varian. Kemudian secara spesifik belum terantisipasi atau belum ada. Kemudian di sini dapat kita lihat sequencing di mana ini sequencing ini atau sequencing
atau peta strain ini merupakan merupakan proses pemeriksaan untuk mengetahui urutan DNA atau basa nukleotida pada coronavirus ini. Di sini terdapat warna ungu, merah, hijau, kuning. Ini merupakan varian dari virus corona tersebut. Kemudian di sini dapat kita lihat peta bagaimana proses masuknya virus corona ini hingga sampai di Indonesia. Di mana di sini dapat kita lihat pertama itu dari Cina, kemudian masuk ke Australia, lalu dari Australia ini ke Jepang, kemudian dari Jepang masuk ke Indonesia. Mengapa virus corona bisa masuk ke Indonesia? Karena dibawa oleh salah satu penari dari Jepang, di mana pada saat itu yang konser di Jakarta, kemudian melakukan kontak fisik dengan WNI yang ada di Jakarta, lalu kemudian virus corona ini tersebar di Indonesia. Kemudian berdasarkan ilmu pengendalian penyakit infeksi, maka virus corona ini memiliki 3 cara penularan. Pertama itu droplet borne, di mana menular lewat percikan. Misalnya ketika kita berbicara dengan seseorang, maka di situ terdapat percikan. Maka ketika salah seorang tersebut terinfeksi, maka dengan berbicara dengan seseorang, maka dapat menularkan virus tersebut ketika berbicara dengan jarak yang sangat dekat. Kemudian itu kedua itu kontak borne, itu menular lewat kontak, di mana misalnya kontak langsung tangan dengan tangan, di mana pada saat kita berjabat tangan. Kemudian ketiga itu cara penularannya itu airborne atau menular lewat udara, di mana dari ketiga penularan ini, penularan pertama droplet borne dan kontak borne ini termasuk penularan secara umum. Kemudian airborne ini yang menular lewat udara merupakan penularan secara khusus. Kemudian dalam kondisi regular COVID-19 menular melalui droplet dan kontak borne, di mana melalui droplet ini bisa terjadi ketika melalui percikan atau pada saat kita bercakap. Maka pada saat kita bercakap dengan jarak yang kurang dari 1,5 meter, maka percikan pada saat kita berbicara itu dapat mengenai lawan bicara kita. Kemudian maka percikan dari penderita itu akan masuk ke orang lain melalui mata, hidung, dan mulut. Sedangkan pada kontak borne ini, ketika seseorang batuk dan menutup mulut dan hidungnya dengan tangannya, maka pada saat berjabat tangan dengan orang lain, maka setelah berjabat tangan kemudian orang lain ini memegang tangan dan hidung, mata, dan mulutnya, maka virus telah masuk ke dalam dalam tubuh seseorang itu, atau orang lain tersebut itu terinfeksi. Kemudian itu oleh karena itu kita harus melakukan physical distancing atau menjaga jarak. Kemudian terdapat hadis, yaitu hadis Amru ibnu As, di mana mengatakan bahwa wabah itu seperti api, dan kalianlah bahan bakarnya, saling menjauhlah kalian agar api itu tidak memiliki bahan bakar yang dapat menyulitnya, dan akhirnya ia akan padam dengan sendirinya. Amru ibnu As. Jauh sebelum terdapat pandemi COVID-19 ini telah terdapat hadis yang mengatakan bahwa wabah itu seperti api dan kita ini bahan bakarnya. Oleh karena itu kita harus melakukan physical distancing, karena ketika kita tidak menjaga jarak, sama halnya kita memberi bahan bakar kepada wabah tersebut. Kita malah membuat wabah tersebut semakin banyak dan semakin banyak yang tertular begitu. Oleh karena itu
maka pada saat dalam kerumunan maka penularan ini sangat berisiko karena setelah jelaskan tadi bahwa kita ini sebagai bahan bakarnya dan wabah itu seperti api. Ketika kita tidak saling menjaga jarak atau physical distancing, maka dengan cepat virus tersebut menular. Kemudian melalui udara menular dalam kondisi khusus seperti tindakan medis yang menimbulkan aerosol seperti tindakan pemberian ventilator yang menimbulkan aerosol, di mana aerosol ini menyertakan virus ke udara yang bisa kepindah ke tenaga medis. Kemudian mengapa cuci tangan harus dengan sabun dan air mengalir? Kemudian pada di sini terdapat link YouTube. Di sini gambar ini merupakan salah satu isi dari link YouTube tersebut, di mana di sini dapat kita lihat bahwa pada virus ini terdapat lipid bilayer atau terdapat 2 lapisan membran, kemudian terdapat RNA genom, spike protein, dan membran protein. Kemudian mengapa virus ini disebut sebagai corona? Karena di sini terdapat mahkota. Karena corona ini yang artinya karena corona di pinggir selnya itu, karena virus corona ini dikatakan karena corona karena virus ini memiliki mahkota di pinggir selnya. Kemudian sebenarnya kita ketahui bahwa pada virus ini terdapat 2 lapisan, yaitu lapisan protein dan lemak. Ya, kan tadi dikatakan mengapa kita harus di sini dikatakan mengapa harus cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Karena sebagaimana kita ketahui pada sabun itu memiliki 2 lapisan. Dua pengikat, di mana dapat mengikat lemak dan protein. Nah, kan tadi virus ini memiliki 2 lapisan juga, yaitu lapisan protein dan lapisan lemak. Oleh karena itu, ketika kita mencuci tangan menggunakan sabun, maka sabun ini pengikat pada sabun ini maka mengikat lemak dan protein pada virus tersebut sehingga dihancurkan dan dileburkan lalu dibilas dengan air mengalir, maka virus itu akan ikut mengalir dengan air tersebut. Oleh karena itu kita harus mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air mengalir kurang lebih selama 20 detik. Kemudian mengapa SARS-CoV-2 sangat virulen? Karena sebagaimana kita ketahui, virulen ini merupakan kemampuan suatu organisme yang dapat menyebabkan suatu penyakit. Mengapa SARS-CoV ini sangat virulen? Karena misalnya karena ini terdapat satu kasus, yaitu seperti kasusnya Prof. Idrus, merupakan dokter dan juga merupakan mantan rektor Unhas yang positif COVID-19 kemudian sembuh, di mana dia melakukan tes PCR amplifikasi virus atau perbanyakan virus sebanyak 37 kali baru terdeteksi sampel Prof. Idrus, di mana hitungan mikroorganisme dengan PCR yaitu rumusnya itu X dikali 2 pangkat N sama dengan 1, di mana X ini merupakan jumlah awal mikroorganisme dan N ini merupakan jumlah amplifikasi atau siklus perbanyakan. Nah, sebagaimana kita ketahui tadi, Prof. Idrus itu baru terdeteksi ketika melakukan 37 kali tes, di mana di sini dapat kita lihat itu X dikali 2 pangkat 37 sama dengan 1, di mana X sama dengan 1 per 2 pangkat 37 atau X sama dengan 1 per 137 triliun atau sama dengan X sama dengan 7 dikali 10 pangkat min 12. Hasilnya itu di mana 0,000007 ini jumlah virus yang ada dalam liur Prof. Idrus baru bisa membuat positif COVID-19.
sangat kecil jumlah viren yang ada pada Clio Idris itu dan bisa membuat COVID-19. Oleh karena itu, inilah dikatakan virus corona ini sangat virulen. Kemudian ketika manusia terpapar terpapar virus corona, maka virus akan masuk ke tubuh dan akan dimiliki oleh imunitas humoral di mana atau proses pembentukan maka terjadi proses pembentukan antibodi di mana pada ini terdapat di sini terdapat pada hari 0 sampai 7 hari itu merupakan masa inkubasi SARS-CoV-2 di mana pada saat 0 sampai 7 hari ini tubuh belum memiliki pasukan membunuh atau antibodi yang bekerja dalam imunitas humoral di mana nanti setelah 8 hari hari ke-8 sampai 14 baru terbentuk antibodi untuk melawan SARS-CoV-2 atau pada hari ke-8 sampai 14 ini terdapat terjadi proses pematangan antibodi ini yang digunakan untuk melawan SARS-CoV-2 nanti ini. Kemudian imunitas humoral akan bekerja dengan baik. Agar imunitas humoral dalam tubuh bekerja dengan baik, maka kita harus makan teratur baik kualitas maupun kuantitas. Makan teratur baik kualitas maupun kuantitas di mana seperti meminum madu, jamu dan vitamin lainnya. Kemudian tidak terlalu capek, tidur cukup, tidak stres atau cemas. Kemudian itu terpapar sinar matahari setengah jam, disertai dengan olahraga ringan serta menghindari polusi termasuk asap rokok. Kemudian apabila imunitas humoral gagal itu di sini dapat dilihat itu replikasi virus, yaitu dari di sini dapat kita lihat replikasi virusnya itu dari 0 menjadi 2, 2 menjadi 20, 20 menjadi 200, 200 menjadi 2000 dan 2000 menjadi 20.000. Sedangkan replikasi pada bakteri itu 0 menjadi 1, lalu menjadi 2, kemudian 4 menjadi 8 dan 16. Di sini terlihat sangat perbedaan yang sangat signifikan antara replikasi virus dan replikasi bakteri, di mana replikasi virus ini sangat cepat. Kemudian selain seperti ini serangan yang sangat cepat oleh virus SARS-CoV-2 sehingga imunitas humoral harus kuat dan stres yang sangat berpengaruh. Oleh karena itu imunitas humoral tubuh kita harus sangat kuat dan jika terjadi stres di mana stres ini sangat berpengaruh dalam menurunkan imunitas humoral. Oleh karena itu kita tidak boleh stres karena bisa menyebabkan imunitas humoral kita menurun. Kemudian adapun cara untuk mendeteksi virus corona itu pertama itu dengan PCR mendeteksi virus SARS-CoV-2, kemudian dengan rapid test berupa imunoglobin M dan imunoglobin G dengan mendeteksi antibodi. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau keliru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.